Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Hari ini kalian belajarnya ditemani lagi oleh Ibu Rai. Nah, hari ini kita memasuki subtema baru, yaitu tema 4, kewajiban dan hakku, dan subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 1 dan 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jika kalian selesai berdoa, kalian siapkan alat tulis dan buku kalian agar kalian lebih siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengenal masalah dan pemecahannya. Yang kedua, pembagian dan membuat masalah pembagian. Yang ketiga, menuliskan saran. Yang keempat, membuat topi dengan teknik melipat. Anak-anak, kita semua tinggal di Indonesia. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Dan aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Nah, sekarang kita baca teks yang berjudul Lingkungan Hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat untuk menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, di teks ini ada suatu masalah dan penyelesaiannya. Coba kita lihat lagi teks yang sudah kita baca. Adakah permasalahan di dalam teks ini? Iya, benar ada, yaitu jalan di depan sekolah Dayu gersang, ya, tidak ada pohon besar yang hijau. Ini merupakan suatu masalah karena menyebabkan di sekitar depan sekolah Dayu menjadi gersang, ya, tidak sejuk karena tidak ada pohon. Nah, lalu cara penyelesaian masalahnya di mana? Coba kita lihat di teks berikut ini. Adakah cara penyelesaian masalahnya? Iya, benar. Mereka sepakat untuk menanam pohon di sekitar sekolah. Jadi, semula yang di depan sekolah tidak ada pohon dan membuat gersang, maka cara penyelesaian masalahnya yaitu dengan menanam pohon di sekitar sekolah yang nantinya jika sudah tumbuh besar atau tumbuh lebat akan membuat udara sejuk dan juga menjadi sehat. Nah, tugas yang pertama, coba apakah kita berhak mendapat lingkungan yang sejuk? Tentu ya. Nah, apakah yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Nah, tugas ini individu ya, dikerjakan di buku kalian. Jadi, kalian tuliskan masalah yang ada di lingkungan kalian. Contohnya, misalkan sering melihat sampah berserakan di mana-mana. Lalu, cara penyelesaian masalahnya apa? Nah, cara penyelesaian masalahnya, kalian
bisa menyediakan tempat sampah di berbagai sudut jalan. Misalkan seperti itu ya, kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Kita bantu Dayu membuat topi. Gunakan kertas koran bekas. Nah, perhatikan urutannya. Kalian ambil selembar kertas koran seperti pada gambar, kemudian lipat kertas koran menjadi dua bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah seperti ini. Yang dilipat yang sebelah sini. Lalu yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Lalu tekan membentuk segitiga. Nah, seperti ini. Jadi jika sudah dilipat seperti ini, kalian lipat ke dalam berbentuk segitiga. Yang ini juga nanti dilipat seperti ini. Lalu yang keempat, lipat kedua kertas sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Nah, yang bagian terbuka ini dilipat sampai ke atas. Kemudian, jika sudah, maka dua-dua sisinya dilipat seperti ini. Nah, jika sudah, yang kelima, bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Dan yang keenam, topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Nanti ibu akan menyediakan videonya. Nah, tugas yang kedua, buatlah topi seperti yang tadi sudah dicontohkan. Kemudian buat topi yang lebih kuat dan juga indah. Kalian dapat menggunakan kertas koran bekas atau karton manila. Nah, sediakan juga gunting dan lem untuk berkreasi. Kalian buat topinya sekreatif mungkin dan boleh dihias seindah mungkin. Boleh ditambahkan ornamen-ornamen untuk memperindah topi seperti menggunakan kertas lipat atau manik-manik. Nah, anak-anak, kita baca kembali teks yang berjudul Di Kantor Kelurahan. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohon. Nah, di dalam teks ini terdapat kalimat saran. Coba kalian cari mana kalimat yang menunjukkan kalimat saran. Yang mana? Iya, betul. Yang ini. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Ya, bayangkan jika ada 1000 anak dan memiliki 1000 pohon untuk dirawat. Nah, tentu saja hal itu akan membuat lingkungan menjadi bersih, udaranya nyaman, hijau, sejuk, dan kehidupan kita akan lebih baik. Nah, sekarang Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Dan berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Nah, cara pengerjaannya yaitu kita tentukan dulu banyak bibit di kelurahan. Nah, bilangannya ini harus habis dibagi 10. Jadi kita cari bilangan yang harus habis dibagi oleh 10. Nah, kemudian ketemu hasilnya yaitu atau banyaknya bibit untuk RT. Coba kalian perhatikan video penjelasan berikut ini.
Nah, anak-anak, mula-mula kita tentukan banyak bibit di kelurahan. Kita tentukan terlebih dahulu. Banyak bibit di kelurahan. Lalu dibagi dengan banyak bibit di RT. Banyak bibit untuk RT. Nah, sama dengan banyak RT yang ditugaskan. Banyak RT yang ditugaskan. Nah, yang sudah diketahui, banyak RT yang ditugaskannya itu adalah 10. Nah, kita cari bilangan yang habis dibagi 10. Nah, misalkan ibu mau menggunakan 200. Misalkan banyak bibit di kelurahan adalah 200. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Cara selanjutnya yaitu kita bagi 200 dibagi 10. Nah, karena ini pembaginya ada 0 dan juga 0, kita bisa hapuskan. Nah, lalu 1 dibagi 20 hasilnya berapa? Iya, 20. Jadi, isinya adalah banyak bibit untuk RT yaitu 20. Jadi 200 dibagi 20 hasilnya 10. Nah, atau contoh lainnya, ini contoh pertama. Contoh yang kedua, ibu mau menggunakan angka yang habis dibagi 10 yaitu misalkan 150. Nah, berarti cara pengerjaannya juga sama. 150 dibagi dengan 10, yaitu banyak RT yang ditugaskan. Karena ini 0, kita bisa hapuskan langsung. Berarti 1 dikali 15 yaitu 15. Jadi hasilnya yaitu 15. Nah, jadi 150 dibagi 15 sama dengan 10. Atau contoh yang ketiga, ibu ingin menuliskan bibit yang di kelurahan yaitu sebanyak 300. Nah, berarti 300 dibagi berapa yang hasilnya 10? Cara menghitungnya sama. 300 dibagi dengan 10. Karena ini 0, ada 0, kita bisa hapuskan. 1 dibagi 30 atau 30 dibagi 1, hasilnya 30. Jadi hasilnya di sini adalah 30, yaitu 300 dibagi 30 hasilnya 10. Nah, jika kalian sudah mengerti, kalian buatlah cerita seperti di kantor kelurahan. Tentukan banyaknya RT, banyaknya bibit di kelurahan, dan banyaknya bibit yang diterima oleh RT. Tuliskan 5 kemungkinan. Misalkan kalian menentukan bilangan yang banyak RT yang ditugaskan adalah 20. Nah, berarti ke bawahnya juga sama 20. Dituliskan 5 kemungkinan. Sekarang kalau kalian menggunakan banyak RT yang ditugaskannya itu 20. Ini contoh untuk mengerjakan tugas. Nah, kalian sudah menentukan banyak RT yang ditugaskannya 20. Sekarang kalian tentukan banyak bibit di kelurahan. Misalkan ibu mau banyak bibit di kelurahannya 400. Nah, berarti 400 dibagi berapa yang hasilnya 20? Caranya sama. Kita bagi 400 dibagi dengan 20.
Nah, karena ini 0, kita bisa hapuskan. Kemudian 40 dibagi 2 sama dengan 20 ya. Jadi isinya 400 dibagi 20. Kita tuliskan di sini. Jadi 400 dibagi 20 hasilnya 20. Seperti itu ya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Bila tidak mengerti, boleh tanyakan kepada Ibu. Dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah menemani kalian belajar hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.